Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hanani Roisyah dari Prodi PAI. Di sini saya akan menjelaskan tentang ilmu kalam. Yang pertama yaitu sejarah dan perkembangannya. Persoalan yang pertama kali muncul di tengah-tengah wafatnya Nabi Muhammad SAW adalah persoalan politik, yaitu siapakah pengganti Rasul sebagai kepala negara dan pembawa risalah untuk disampaikan kepada umatnya. Sahabat Muhajirin yaitu sahabat yang ikut berjuang untuk pindah bersama Nabi Muhammad SAW dan Ansor yang menerima kedatangan Nabi Muhammad. Setelah mengadakan musyawarah, mereka telah menyepakati mengangkat Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah pertama dari pemerintah Khulafaur Rasyidin. Yang kedua yaitu faham-faham dalam ilmu kalam. Terjadinya peristiwa tahkim semakin menjadi runcing perpecahan umat Islam. Setidaknya umat Islam terpecah menjadi 3 kelompok. Yang pertama yaitu pendukung Muawiyah, yaitu Amr bin As. Yang kedua pendukung Ali bin Abi Thalib. Kemudian yang ketiga yaitu kelompok yang keluar dari golongan Ali bin Abi Thalib, yaitu Khawarij. Kemudian yang ketiga yaitu Ahli Sunnah wal Jamaah. I'tiqad Ahli Sunnah wal Jamaah yang telah disusun oleh Imam Abu Hasan al-Asy'ari terbagi atas beberapa bagian, yaitu yang pertama tentang ketuhanan, yang kedua malaikat, yang ketiga kitab suci, yang keempat Rasul dan Nabi, yang kelima hari akhirat, kemudian yang keenam yaitu qada dan qadar. Dalam ilmu kalam di sini terdapat beberapa golongan. Yang pertama yaitu golongan Qadariyah, di mana salah satu pendapat dari golongan Qadariyah yaitu Tuhan Allah tidak bisa merubah nasib manusia kalau tidak manusia itu sendiri yang merubahnya. Kemudian golongan yang kedua yaitu golongan Jabariyah, di mana paham Jabariyah diperkenalkan pertama kali oleh Jaham bin Sofyan. Kaum Jabariyah berpendapat berlawanan dengan Qadariyah, yaitu manusia tidak mempunyai kemerdekaan menentukan kehendak dan perbuatannya. Yang ketiga yaitu golongan Mu'tazilah. Mu'tazilah yang dipelopori oleh Wasil ibnu Atha ini muncul yaitu sebab terjadi perselisihan tentang persoalan dosa kaum Khawarij yang memandang orang yang telah melakukan dosa besar adalah kafir. Kemudian yang keempat yaitu golongan Murji'ah, dan salah satu faktor yang mempengaruhi munculnya kaum Murji'ah yaitu golongan Syiah menyalahkan dan mengkafirkan orang-orang yang merebut kekhalifahan dari Ali bin Abi Thalib. Kemudian golongan Syiah. Nah, di sini golongan Syiah yaitu ketika Rasulullah SAW wafat pada 8 Juni 632 Masehi, timbullah persoalan siapa sebagai pengganti beliau. Jabatan Nabi Muhammad ada 2, pertama sebagai Nabi dan Rasul, kedua sebagai kepala negara. Sebagai Nabi, Nabi Muhammad sebagai perantara yang membawa wahyu petunjuk Allah untuk seluruh umat manusia, dan beliau sebagai Nabi terakhir. Tetapi sebagai kepala negara secepatnya harus ditunjuk penggantinya dalam pemerintahannya yang masih berumur 10 tahun. Mungkin cukup sekian yang saya jelaskan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.